kita hidup sekarang. Terima kasih wabillahi hidayah. Assalamualaikum. Mantap sini. Botak. Salam sejahtera untuk kita semua. Seorang wanita bernama Nur Sri Wulandari di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan suaminya Asrizal pada akhir Oktober lalu. Aksi pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban terjadi di rumah mereka. Sebelum dinyatakan dibunuh, kematian Nur Sri sempat ditutupi oleh Asrizal, bahkan ia membuat sandiwara untuk mengelabui keluarga. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, Haikal Farid. Selamat siang Haikal, bisa dilaporkan bagaimana kasus pembunuhan terhadap korban ini bisa terungkap mengingat pelaku sempat membuat skenario? Ya, terima kasih Tika. Benar adanya insiden maut yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2025 sekitar pukul jam 3 pagi, di mana kematian dari Nur Wulandari ini menjadi misterius selama 2 bulan, di mana selama 2 bulan kematian dari Nur Wulandari yang masih bekerja akhirnya terungkap, di mana pihak kepolisian telah menetapkan status Asrizal sebagai tersangka terhadap pembunuhan. Kami lihat di mana saat itu dari keterangan kepolisian dan mengungkapkan sejauh ini dalam berkorban di pembunuhan. Dalam hal ini Asrizal melakukan keterangan fisik terhadap istrinya, yaitu Nur Wulandari, sehingga korban meninggal dengan tempat, yaitu di Kamar Tidurwang. Kami Kompleks Pol Jenderal Finis meminta menceritakan peristiwa awal terjadi pembunuhan yang dilakukan tersangka. Pada saat itu Asrizal dan Nur Wulandari merupakan hubungan satu suami istri. Kemudian tersangka mengalami pertengkaran dengan korban karena korban sering menolak untuk diajak berhubungan intim dengan tersangka. Karena hasad yang kuat, tersangka sering mengajak untuk berhubungan intim dengan korban. Namun demikian, tersangka rupanya membuat perencanaan proses pembunuhan terhadap istrinya, yaitu korban. Sementara itu, di dalam rumah terdapat 2 anak di bawah umur, di mana kamar tersangka dan 2 anak korban berada bersebelahan. Jadi korban ini merupakan istri kedua dari tersangka, dan kedua anak ini merupakan anak bawaan dari korban, yaitu Nur Wulandari. Menurut pada Kamis tanggal 30 Oktober 2025 sekitar pukul 23.00 berdasarkan dari rekaman CCTV di dalam rumah tersangka sedang melakukan pemijatan terhadap istrinya atau korban. Namun demikian, setelah kejahatan itu sekitar pukul 23.00 terpantau di CCTV tersangka AS atau Asrizal melakukan saklar CCTV, sehingga CCTV-nya tidak merekam apa kejadian yang di dalam rumah atau di dalam kamar tersebut. Karena hasad yang selalu ditolak, ketika itu juga tersangka melakukan niat pembunuhan. Pada Jumat, pada tanggal 31 Oktober 2025, sekitar 3.00 dengan cara tersangka menekap istrinya menggunakan bantal tempat tidur. Saya menyampaikan bahwa beberapa itu terdapat 2 kali suara jeritan dari korban oleh anak kandungnya sendiri. Bisa dikatakan anak bersama bunga di bawah umur dengan meminta tolong karena anak kandungnya pun takut dengan tersangka, karena perjalanan Korea ini banyak sekali hal-hal yang nanti akan terpisahkan
dan SK1. Setelah dilakukan penetapan, normal meninggal dunia. Ironisnya, tersangka bukan mengaburkan proses pembunuhan ini ataupun kekerasan fisik di dalam rumah tangga dengan seolah-olah saat itu juga sekitar pukul 03.45 WIB, tersangka Asrijal dan korban Nur Sri Wulandari tidur bersama. Ya, mereka tidur bersamaan sampai dengan pagi harinya. Sekitar pukul jam 7 pagi, tersangka mencoba mengobi anak saudaranya. Dan tersangka ini langsung menuju ke rumah ibu mertuanya, yaitu ibu kandung korban, yang artinya merupakan. Namun saat ke rumah ibu mertuanya, tidak menemukan ibu korban atau ibu mertuanya, di mana saat itu mertuanya sedang berada di pasar. Asrijal pun menjemput ibu kandung atau ibu mertuanya di pasar dan dibawa kembali ke rumahnya, yaitu di Jawa, Kecamatan Kelurahan Seisi Kambing K2, Kecamatan Medan Hergetia. Setelah dijemputnya, Asrijal pun dengan alasan korban tidak membangun. Dengan bawahnya ibu mertua itu, harapan tersangka ini ibu mertua dapat dibangunkan korban. Ternyata juga dilihat bahwa nyawa di korban sudah tidak benar, sudah tidak atau tewas dunia. Pada saat kejadian tidak ada pengakuan dari tersangka terkait dengan seolah kaget ya, cukup yang karena kecurigaan yang terhadap anaknya pasti atau meninggal dunia dengan tidak wajar. Faktanya, sampai dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satreskrim Polrestabes Medan, secara scientific investigation terang benderang dengan beberapa alat bukti lainnya. Namun, ada kekurangan bahwa tersangka sama sekali tidak mengakui perbuatannya. Sehingga kami mendalami dengan luka-luka yang ada di seluruh badan. Tersangka yang terdapat ada tanda-tanda goresan, sasaran, dan luka lainnya. Tapi saat saya juga tidak tahu, karena pada saat saya tidur dan terbangun kondisi seperti itu yang ucapan dari tersangka Asrijal berdasarkan dari pengakuan dari pihak kepolisian. Terus kemudian Jen Talkin Simanjuntak mengatakan bahwa adanya fenomena terjadi di mana ada pertikaian berat antara tersangka dan korban, sehingga mengharuskan korban kedua anaknya ini meninggalkan rumah Asrijal, yaitu di Jalan Jawa, dan kita bersama dengan ibu mertua ibu kandungnya yang tidak jauh dari gang atau di rumah tersangka ini, yaitu di Jalan Jawa. Namun yang menarik di sini pada saat tersangka ini menjemput istrinya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, tersangka ini harus memberikan hak istrinya selainnya seorang istri. Kedua, jangan pernah lagi mengungsi korban dari luar, karena dalam rumah dikunci dari luar. Terus ketiga, mohon diperbolehkan korban ini untuk bertemu dengan keluarganya dengan tanpa ada izin suaminya ataupun tersangka. Kemudian selanjutnya diharapkan tolong saling percaya antara suami istri dan terbuka kepada keluarga termasuk kedua anak-anaknya. Kemudian sayangi anak-anaknya dan jangan pernah menyakiti. Hasil dari keterangan dari keluarga dan anaknya yang kita buat inisial juga, di awal tahun 2025,
Bunga ini sempat diajak ke salah satu penginapan, namun Bunga menolak dan ini dikeluarkan di dalam berita pengacaranya yaitu BAP dan didampingi oleh pendamping sesuai dengan ketentuan. Hingga kini kedua anak korban berada di rumah neneknya atau di pandai korban dan melakukan kehidupan seperti biasa. Calvin mengatakan bahwa perlakuan tersangka ini terhadap korban memang sangat menyedihkan ya, karena dengan adanya viral baru di Kota Medan ini cukup banyak. Saat ini pihak polisian masih mendalami proses dari Afrizal yang mengajak anaknya untuk berkuarantin, dan saat ini anaknya pun didampingi oleh pihak migrasi. Oke, saya kembalikan ke Tika. Baik, Haikal, terkait dengan kasus ini dilaporkan bahwa pelaku sebelumnya sempat menikah dan juga istrinya meninggal dunia. Apakah polisi kemudian akan menyelidiki kematian tersebut mengingat rekam jejak dari pelaku sendiri? Ya, benar. Di saat ini polisi masih yang terhadap yang pertamanya yaitu dia di mana istri pertama dari korban ini meninggal dunia dengan tidak wajar berdasarkan pengakuan si pelaku atau tersangka ini. Istri pertama ini meninggal karena COVID. Namun pihak polisian masih menyelidiki terkait istri pertama yang meninggal itu. Baik, Haikal, dalam video yang ditampilkan sempat terlihat ada keluarga korban yang menangis saat konferensi pers. Apa yang disampaikan terkait hal tersebut? Oke, memang ada saat di konferensi pers itu yang berada di Jalan Jawa ke Kambing C2, Kecamatan Medan. Benar adanya pihak keluarga korban, yaitu terutama ibu kandung korban datang melihat konferensi tersebut. Namun sedihnya dengan berdasarkan dari pengakuan dari pelaku ini dengan cara melakukan atau maksudnya merencanakan pembunuhan yang dilakukan tersangka ini, membuat patah hati seorang ini itu berluka dan menangis. Padahal warga ibu kandung korban atau terhadap dengan korban ini sempat menelepon sebelum terjadi pembunuhan itu, yaitu pada tanggal 30, tepatnya pada Kamis, sekitar pukul 11 malam, korban sempat bervideo call dengan ibu kandungnya. Namun di bahasan atau video call tersebut tidak ada korban curhat kepada ibu kandungnya atau adanya kekerasan yang dilakukan oleh si tersangka ini. Jadi ibu kandung korban ini tidak menyangka bahwa mereka sempat bervideo call, terus paginya mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal di tangan suaminya. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Haikal Farid melaporkan terkait kasus suami bunuh istri di Kota Medan. Selamat bertugas kembali. Polres Medan akan menjelaskan perkembangan kasus terkait pengungkapan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia atau pembunuhan. Saya ulangi, kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia atau pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku AS
melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya MW, sehingga korban MW meninggal dunia di tempat. Kami menjelaskan bahwa pada saat itu AS dan MW merupakan status hubungan suami istri. Kemudian AS mengalami pertengkaran dengan MW. Nanti akan saya jelaskan di hasil CCTV. Karena hasrat yang ditolak oleh korban MW terhadap pelaku AS. Namun demikian, tersangka AS merencanakan saat itu juga proses pembunuhan terhadap istrinya MW. Di dalam rumah ini ada 2 orang anak di bawah umur yang persis kamarnya berada di samping di samping kamar orang tuanya. Kebetulan MW ini merupakan istri kedua AS, dan kedua anak ini merupakan anak bawaan dari korban MW. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.